itu sok untengnya antuk dulu unteng aku kuwi lho sak udah. Oke, kita mulai aja ya, Devina subscribe dulu ya. Subscribe. Oke, kita langsung masuk aja. Share. Oke, udah kelihatan ya di layar? Kelihatan Kak? Oke, kita langsung aja mulai ya Bapak Ibu semuanya. Baik, oke. Cara follow up calon pembeli dan ajak survei lokasi maupun ke acara gathering. Seperti apa sih caranya gitu? Oke, kita kenalan dulu kali ya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Nah, mari kita kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Devina Triolanda Asmaji. Biasa dipanggil Teh Devina. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Devina lulusan dari boarding school property langsung dari CEO-nya. Jadi saya belajar di boarding school property selama 1 tahun. Untuk pengalaman kerja di propertinya sudah 2 tahun seperti itu. Saya juga sebagai leader serta mentor dari Yan Prolen. Jadi kalau mau ada apa-apa bisa chat Devina atau Kanugi seperti itu. Oke, kita back lagi ya. Jadi untuk mindsetnya harus jualan gitu. Jadi terus pola pikirnya untuk apa gitu ya. Pola pikirnya tuh harus jualan gitu Bapak Ibu. Oke, itu harus berpikir positif dan berpikir bahwa kita bisa melakukan dengan hebat dan percaya diri. Jadi harus percaya diri dulu gitu. Jangan nanti ketemu konsumen langsung jiper gitu ya. Jadi harus percaya diri Bapak Ibu ya. Oke, pahami produk perumahan yang sedang Bapak Ibu jual. Jadi kita harus pahami dulu nih PK-nya seperti itu. Jadi kita harus pahami spek-speknya, terus indennya berapa lama, harganya. Itu harus kita pahami dulu. Jadi ketika konsumen nanya, kita udah bisa jawab seperti itu ya. Nah, aktif bertanya kepada calon pembeli. Jangan pembeli aja yang nanya ke kita seperti itu. Jadi kita harus nanya balik ke pembeli seperti itu. Tujuannya untuk mengalihkan kebutuhan konsumen seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya harus bertindak seolah-olah Bapak Ibu sebagai konsultan properti expert seperti itu. Jadi harus bertindak sebagai konsultan properti expert, jangan sales biasa saja gitu. Jadi kita harus berbeda dari yang lain. Nah, mindset di dalam chat itu seperti apa sih? Nah, ini biasa sering banget nih ya. Nah, harus kita ada yang seperti ini nih. Hadirin, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering banget kita keliru seperti itu ya. Hindari pertanyaan yang bisa dijawab tidak. Nah, ketika ini Bapak mau survei enggak gitu, pasti dia jawabnya tidak. Atau Bapak suka sama perumahannya enggak, pasti dia jawabnya enggak. Bapak mau hadiah ini enggak? Jangan seperti itu ya, Bapak Ibu. Atau Bapak mau survei kapan gitu kan? Nanti aja, misalnya dia jawabnya seperti itu. Tapi gunakanlah pertanyaan yang pilihan seperti itu. Kita kasih pilihan kepada dia seperti itu. Ini kalau Devina kecepatan nanti komen aja ya Bapak Ibu ya. Bapak mau survei hari Sabtu atau Minggu seperti itu. Jadi buat dia untuk memilih. Jangan Bapak mau survei enggak? Ya pasti dia jawabnya enggak seperti itu. Tapi kalau ketika kata-katanya kita ganti, Bapak mau survei di hari Sabtu atau Minggu. Nah, kata-katanya kita ganti seperti itu. Nah, pasti dia jawabnya kebetulan saya free di hari Minggu atau kebetulan saya lagi kosong di hari Sabtu gitu. Pasti dia akan memilih salah satu. Bukan yang Bapak mau survei enggak gitu. Pasti dia jawabnya tidak. Seperti itu. Nah, atau kita bisa ganti nih perumahan yang bagus buat Bapak ada di klaster mana ya Pak? Kingston atau Royal? Seperti itu. Mau yang mana nih gitu ya. Jadi kita kasih opsi nih ketika kita udah nawarin masuk ke dalam perumahannya atau klasternya kan ada Kingston Royal Park tuh kan kita gali kebutuhannya kita cari yang sesuai kebetulan yang sesuai itu Kingston dan Royal karena sama-sama ukurannya gede seperti itu nah jadi kita kasih pilihan
Bapak kalau yang di Kingston indennya lebih cepat, kalau yang di Royal Park indennya 2 tahun gitu. Jadi kita kasih pilihan seperti itu ya. Nah, hipnotis dengan jawaban iya, iya, iya. Jadi harus ada jawabannya iya 3 kali, udah gitu. Nah, terus ketika dia udah pengen survei, terus kita akhiri jawabannya dengan pertanyaan kita. Nanti izin ya ketika udah hari Minggu, Devina izin untuk nge-reminder gitu, biar bapaknya nggak lupa gitu. Jadi kita udah buat janji, kita reminder lagi seperti itu. Oke, next step yang harus dijalankan apa aja sih gitu ya, bagi teman-teman semua. Jadi ini step by stepnya gitu. Nah, yang pertama beriklan atau kasih promosi gitu ya. Itu bisa, kalau iklan bisa lewat IG, TikTok gitu, Facebook, dan lain-lain gitu ya. Atau kalau mau promosi bisa untuk canvassing seperti itu. Kalau yang udah punya database udah bagus, mah tinggal yang namanya blasting aja gitu. Nah, dapat peminat lalu di follow up seperti itu. Untuk ikut survei lokasi atau gathering. Nanti untuk CPW gathering itu nanti kita yang ngasih, kontennya kita yang ngasih juga. Tinggal cara Bapak Ibu nge-follow up-nya itu seperti apa aja gitu. Nah, Bapak Ibu fokusnya hanya dua ini saja, seperti itu ya. Beriklan, promosi, lalu dapat yang namanya database, di follow up, lalu diajak survei ke lokasi maupun ke acara gathering. Fokusnya hanya dua ini aja Bapak Ibu. Nah, terus sesudah survei atau gathering itu bisa dibantu sama tim YLC seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau dampingi sendiri boleh. Atau misalnya karena kita jauh gitu ya, atau para bapaknya misalnya di Jakarta gitu, tapi si konsumennya orang Bandung, itu bisa kita yang dampingi seperti itu. Kalau mau lebih trust, ya Bapak Ibu dampingi konsumennya juga seperti itu. Jadi benar-benar kita bantuin nih, mulai dari survei lokasi, di acara gathering, itu nanti semuanya dibantu sama tim YLC. Ya, biar lebih meyakinkan dan potensi closingnya jauh lebih besar. Kenapa? Mereka lebih yakin sama kita karena kalau sama Bapak Ibu, mulai dari jelasin lokasinya gimana, terus nanti legalitasnya gimana, Bapak Ibu belum tahu gitu ya, konsumen tidak yakin atau tidak trust jadinya. Padahal dia punya uang pengen beli di situ, udah cocok sama lokasinya. Tapi karena Bapak Ibu ngejelasinnya kurang gitu ya, kurang kurang powerful gitu, jadinya tidak closing. Maka dari itu, nanti yang bakal ngejelasin sana sebagai eksekutor itu langsung SM saya Pak Yadi dan Pak Soleh gitu. Kebetulan mereka lagi stay di lokasi. Jadi ketika ada konsumen di hari Sabtu atau Minggu maupun hari biasa nanti yang handle langsung SM saya seperti itu. Oke, urusan transaksi hingga komisi cair itu tugas dari kita juga. Nah, nanti ketika terjadinya closing, kita langsung infoin. Nah, maka dari itu kita ada yang namanya form. Jadi ketika konsumen, Bapak Ibu tuh harus diisi form. Karena kan di sini bukan cuma ada agent freelance gitu ya, tapi juga ada yang namanya in-house seperti itu. Nah, biar konsumennya tidak diatasnamakan in-house, ada baiknya untuk mengisi form. Nah, kalau udah terjadi closing dan updateannya misalnya baru reservasi nih, dia karena mau diskusi dulu sama keluarga. Nanti terjadinya closing kita infoi mulai dari transaksi di kantor itu gimana-gimananya Bapak Ibu nggak usah ribet lagi ngurusin. Itu udah nanti kita yang ngurus sampai tahu-tahu komisi Ibu Bapak udah cair aja seperti itu ya. Jadi benar-benar kita urusin seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu hanya beriklan, dapetin database, dapetin atau lead seperti itu, follow up, setelah follow up diajak untuk survei lokasi atau ke acara gathering. Sudah seperti itu saja. Urusan di lokasi nanti yang ngegorok langsung SM saya, terus untuk komisi cair itu kita juga yang ngurusin. Seperti itu. Oke, langkah kedua follow up. Oke. Perkenalkan diri Bapak Ibu dulu. Tadi kan seolah-olah harus menjadi konsultan properti. Gitu, jangan jadi sales biasa. Jadi kita harus beda gitu. Kalau orang tuh udah ngeliat yang namanya konsultan, itu kayak udah trust banget, pasti udah percaya banget seperti itu. Nah, kita harus gali kebutuhan konsumen seperti itu. Seperti Bapak mau rumahnya yang siap huni atau buat investasi. Kalau dia bilang buat investasi udah pasti cocok banget.
Kalau udah dibilang untuk hunian, terus pengen buru-buru, untuk proyek kita tidak cocok seperti itu. Tapi kalau buat hunian, untuk rumah kedua, atau untuk rumah singgah, atau rumah untuk di hari tua, atau rumah untuk nikmati masa-masa pensiun, memang cocok banget di sini gitu. Terus untuk kesibukan Bapak Ibu sekarang apa? Terus pekerjaannya di mana gitu. Lalu passive income per bulannya berapa? Itu kita harus tanyain juga gitu ya. Mau rumah dengan pemandangan perkotaan atau perbukitan, itu ditanyain juga. Karena kan ada orang beberapa yang suka pemandangannya hutan. Nah, itu kita kasih yang di arah selatan gitu. Atau misalnya dia pengen pemandangan city light gitu ya. Tinggal di ini aja gitu. Jadi kita harus tanya kembali kebutuhannya apa. Bisa Gi. Nah, buat si konsumen kita ini menjadi penasaran gitu ya. Nah, arahkan ke survei atau gathering. Ketika orang udah penasaran gitu ya, pengen tahu nih proyeknya di mana sih gitu kan, kok bagus banget gitu. Mulai dari harganya masih bagus lah, istilahnya harganya masih murah. Terus untuk lokasinya bener-bener cakep gitu ya. Karena biasanya kalau resort itu jauh dari perkotaan. Sedangkan di sini itu langsung nempel sama kota mandiri, Bapak Ibu. Jadi untuk kemana-mana, untuk belanja bulanan, untuk liburan, itu kita ada yang namanya Wah Waterwalk. Jadi bener-bener enak kemana-mana, deket kemana-mana gitu. Apalagi sekarang udah eranya GoFood, ShopeeFood gitu ya. Jadi bener-bener enak nih kalau ada apa-apa gitu kan. Pengen males keluar, tinggal order aja gitu. Jadi bener-bener udah simple banget untuk sekarang. Terus untuk kita kasih nih dia buat penasaran lagi, kita bisa balas dengan info lebih lengkap, bisa dijelaskan di acara survei ya Pak. Atau kalau kita mau ajak ke lokasi, info lebih lengkapnya nanti saya jelasin di lokasi aja. Langsung sama manajernya gitu kan. Atau mau survei hari Sabtu atau hari Minggu Kak Pak gitu ya. Untuk lebih detailnya lagi gitu. Soalnya di sana udah ada rumah contoh nih gitu. Kita bisa balesnya seperti itu. Oke, next. Arahkan ke tim YLC Gian Proline Club. Nah, diarahkan ini Bapak Ibu harus yang namanya isi form dulu, baru kasih ke kita. Misalnya namanya siapa, terus kalau umur sih nggak usah sih, nomor HP-nya berapa, terus pekerjaannya apa dan domisilinya di mana. Nanti kita kasih formnya Bapak Ibu tinggal isi aja. Lalu terjadilah yang namanya closing dan dapat komisi gitu. Siapa sih yang nggak mau closing gitu? Ya kan? Karena di properti ini kita closing satu aja udah nutup banget untuk UMR 4 bulan ke depan gitu kan. Jadi benar-benar cuan lah kalau di properti ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaan detail tentang project. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain. Apa aja sih Mbak gitu kan. Nih, ketika ditanya langsung nih ada price list-nya, jangan langsung dikasih price list seperti itu. Tapi kita harus jabarin. Kita buat ini nih teknik marketingnya atau teknik cara jawabnya nih seperti apa gitu ya. Boleh ini dicatat ya. Jadi ketika nanti ada konsumen yang nanya seperti ini nih, langsung dia nembak mana price list-nya. Jangan kita kasih price list, kenapa? Karena nanti konsumennya langsung hitung sendiri. Dia nggak penasaran lagi seperti itu. Jadi ketika konsumen nanya price list-nya berapa, kita start di harga 1,2 seperti itu. Nah, di harga 1,2 udah free yang namanya eh, SHM, Bu, gitu. Terus untuk lokasinya dijelasin juga gitu kan, sedikit aja gitu untuk copyright-nya. Jangan ketika prestisnya ada gitu kan, ada gitu, langsung kirim prestis. Jangan seperti itu. Nanti si konsumennya langsung kabur. Tapi ketika ada yang nanya, prestisnya ada gitu. Untuk harga kita mulai di 900 juta 2,5 lantai seperti itu. Jadi si konsumen juga, oh gitu. Jadi dia penasaran gitu kan. Terus untuk send plan-nya boleh dikasih kalau send plan Bapak Ibu ya. Kalau untuk send plan langsung kasih aja. Terus untuk tipe rumahnya gimana ya gitu. Nah untuk tipe rumahnya langsung kirim yang namanya gambar 3 dimensi. Nah untuk di Telegram kan sendiri ada ya untuk gambar 3 dimensinya. Mulai dari tipe Janet, Beryl, Kingston itu udah ada semua. Jadi Bapak Ibu bisa share seperti itu. Untuk fasilitas di Emerald Resort semuanya juga udah lengkap banget gitu ya. Kita kasih
Untuk fasilitas di The Emerald Resort semuanya lengkap banget. Jadi Bapak Ibu nggak perlu keluar-keluar lagi nih. Jadi silahkan nikmatin fasilitas yang ada di dalam klaster. Kita punya jogging track, electrical charging listrik station, kita punya yang namanya playground, clubhouse, masjid, terus kita punya BBQ area. Itu bener-bener udah lengkap banget gitu kan. Jadi kita harus jelasin nih semuanya. Kalau yang untuk fasilitasnya gitu. Terus kalau untuk fasilitas di luar Emerald Resort atau luar project apa aja sih ya? Kalau mau belanja kita ada Yogyakarta Department Store. Kalau mau ke pasar modern kita ada Pasar Parahyangan. Kalau untuk pasar yang tradisional kita ada pasar yang namanya Padalarang Bapak Ibu. Terus kalau mau kemana-mana kita ada KCIC. Kalau mau belanja furniture kita ada yang namanya IKEA. Bener-bener dekat kalau mau kemana-mana. Kalau mau liburan kita ada Wahoo Waterworld gitu kan, atau tepi danau juga ada. Jadi mau kemana-mana enak. Kalau ada yang nanya, konsumen nanya, kalau ke Lembang berapa menit Mbak gitu. Kalau ke Lembang sekitaran 45 menit seperti itu. Karena kan dari KPP keluar tuh 15 menit. Nah itu udah sampai Cimahi. Dari Cimahi tinggal ke atas saja langsung Lembang. Banyak banget konsumen yang nanya seperti itu. Nah, ini untuk akses jalan ke Project Emerald Resort ada dari mana aja sih? Yang pertama udah pasti dari Kota Baru Parahyangan. Lalu yang kedua itu bisa dari yang namanya GA Manulang. Nah, itu dari KCIC seperti itu. Lalu yang ketiga itu bisa lewat dari Sekolah Internasional Al Irsyad. Jadi sampingnya ada masjid, itu kita bisa lewat dari belakang situ. Nanti ngelewatin yang namanya kompetitor kita yaitu Jilen gitu ya. Bisa lewat dari situ. Nggak bisa. Oke, nah, banyak banget yang mungkin ini yang kita apa ya banyak banget yang belum tahu nih legalitasnya aman nggak sih? Nah, untuk legalitas kita udah aman seperti itu ya, karena kita berada di zona kuning, jadi untuk legalitas aman ya. Ini harganya berapa dan metode cara pembayarannya apa aja seperti itu ya. Jadi kalau untuk ini kita bisa mempermainkan cara chatnya seperti itu. Jadi untuk harga sekarang di 1,2 M tapi promo gitu kan kita buat di situ. Promo untuk 2 unit itu di harga 9 itu di harga 2 M aja seperti itu. Misalnya untuk harga kita start di 1,2 M seperti itu. Promo di bulan Juli, akhir Juli, promo di akhir Juli gitu ya. Bisa dibuat gitu. Promo di spesial promo di akhir Juli untuk 2 unit hanya di 2 M saja seperti itu kan. Itu kan orang apa ya? Kayak kalau satunya 1,2 tapi ini kalau kita beli dua di 2 M gitu. Jadi kan ngelihatnya seolah-olah lebih murah padahal harga aslinya mah di 900 juta. Kita bisa buat kayak gitu ya. Jadi yang tadinya closing satu malah jadi closing dua. Kita bisa buat permainan kata-kata seperti itu. Terus untuk tipe rumah dan luas unitnya gimana ya? Nah, kalau untuk yang udah nanya tipe rumah ini Bapak Ibu jangan eh apa ya, jangan kemana-mana lagi, jangan ke fasilitas lagi. Ini udah mengerucut gitu seperti itu. Nah, ketika dia nanya tipe rumah, Bapak Ibu langsung kirimin video yang rumah real, yaitu rumah Janet. Kan kita udah, Janet tuh udah ada so unit dan full furnish. Jadi Bapak Ibu tinggal kirimin aja video itu. Nah, ini untuk rumah tipe 7584 seperti itu. Jadi di 7584 lalu pertama videonya dulu baru di bawahnya dijelasin 7584 seperti itu. Terus fasilitas di Amarada Resort apa aja tadi udah dijawab ya. Ini rumahnya inden berapa lama ya gitu. Nah, jadi ketika dia udah suka kita kasih misalnya dia pengen investasi, kasih aja rumah yang paling murah, misalnya di Beril gitu kan. Kalau di Beril kan di harga di 700 jutaan gitu kan. Kalau dia pengen invest gitu kan. Jadi harga di 700 jutaan. Terus untuk indennya itu di 3 tahun. Kalau dia mau invest mas nggak masalah, mau inden kapanpun, yang penting uang dia naik terus. Tapi ketika rumahnya mau dijadiin rumah singgah, itu bisa dikasih untuk yang di Kingston karena indennya cuma di 24 bulan saja seperti itu. Terus apakah ada biaya apa ini? Maintenance rumahnya. Nah, untuk biaya maintenance rumahnya pasti ada gitu kan. Karena kan ini kawasan Bapak Ibu ya. Ini kawasan nanti ada yang ngelola juga karena kita memang konsepnya resort seperti itu. Nah, ini paling nggak mahal sih.
Jadi dihitung dari per satu rumah. Kalau di standar 7584 itu paling per bulannya nggak nyampe di 300.000. Jadi sama kayak biaya apa ya bulanan tapi satu klaster gitu. Kalau per klaster kan bayar. Kalau di KBP pasti lebih mahal lagi. Kalau di sini paling mentok-mentok per bulannya itu di 300.000 seperti itu. Nah, gimana rekam jejak developernya seperti itu ya. Jadi untuk developer kita itu yang namanya Yan Prolen. Nah, untuk Yan Prolen sendiri, kita udah banyak banget beberapa project lainnya yang sudah diserah terimakan juga, Bapak Ibu ya. Jadi untuk project kita itu ada di CDS, terus Cihanjuang, Cipageran, terus ada Jati Handap, terus ada di Majalengka juga. Jadi itu udah bener-bener banyak banget gitu untuk projectnya. Terus apakah ada perumahan selain di Emerald Resort? Tentu saja yang tadi saya sebutkan seperti itu. Kalau untuk di Cianjuang sudah habis, nah kalau di CDS, punya konsumen di CDS, itu masih ada sisa satu unit lagi. Nah untuk CDS ini sama, rumah inden juga, tapi begitu konsumen udah bayar DP di 30% rumah langsung dibangun seperti itu. Jadi nggak nunggu. Jadi ketika pembayaran 30% langsung rumahnya dibangun. Apakah ada rumah contoh yang bisa dilihat? Tentu saja, pasti semuanya sudah ada rumah contohnya seperti itu. Ya, kalau untuk di Emerald Resort juga sudah ada rumah contohnya. Apakah ada gathering atau survei lokasi terdekat? Kalau untuk gathering belum ada untuk sekarang, tapi kalau untuk survei lokasi terdekat itu ada di hari Minggu ya, Sabtu Minggu biasanya banyak banget yang survei lokasi. Untuk berapa luas tanah dan bangunan? Nanti untuk luasnya itu bervariasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang paling standar itu di 7584, paling kecil itu di tipe 55. Terus kalau untuk yang paling gede banget itu di tipe 140 untuk tanahnya, bangunannya 120. Terus untuk apakah harga sudah termasuk full furnish gitu kan? Jadi untuk yang di Kingston itu Blok I itu udah termasuk full furnish harga di 1,7 dan sudah free yang namanya swimming pool. Jadi kayak privat pool gitulah gitu kan. Itu udah free. Terus apakah fasilitas di project? Tentulah tadi udah jelas ya fasilitasnya apa aja seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyain bisa langsung ke kolom chat aja ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh ada yang mau bertanya? Aku nanti bisa Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dari Ibu S. Santer ya. S. Santer ini nilai kenaikan per tahunnya dikirakan berapa? Nah, kalau untuk nilai kenaikannya kita bisa hitung kalau untuk sekarang ini harga belum 100%, ini harga baru 50%. Jadi kalau sekarang harga 900 juta berarti nanti naiknya hampir 900 juga 900 juta juga, Bu. Jadi hampir 100% nanti kenaikannya gitu. Jadi untuk per tahunnya itu kita bisa per 3 bulan atau per bulannya itu kalau per bulannya itu di 3% gitu kenaikannya. Tapi kalau di per 3 bulan itu sekitar hampir di 10% gitu ya, 9% ya, hampir di 10%. Jadi benar-benar kenaikannya signifikan gitu, cepet. Karena kita juga yang namanya kan deket KCIC, terus IKEA, Wahoo, terus kita nempel sama Kota Baru Parayangan. Nah, itu buat untuk kenaikan capital gain-nya benar-benar cepet banget. Itu. Nah, selanjutnya ada dari Kang Dep nih. Kalau dapat konsumen setelah kita greeting, dia pasif, nggak jawab pertanyaan saya, tapi malah dia balik tanya. Solusinya gimana, Kak? Gitu. Nah, jadi ketika punya konsumen yang seperti ini nih, berarti dia belum paham sama produk kita, Kak. Jadi kita harap bersabar untuk ngejelasin ulang gitu ya. Kita ngejelasin ulang lagi, eh, kalau dia tanya-tanya balik, berarti dia masih ada trust seperti itu. Kalau dia tanya-tanya balik, terus kita jawab semua pertanyaannya, kita kasih dia apa ya, kayak
kita kasih sesuatu ke dia gitu ya. Kita jawab semua pertanyaannya biar dia paham seperti itu, Kak. Kalau dia udah paham, terus dia punya uang, tidak mungkin dia tidak beli gitu kan. Apalagi 99% kalau sudah ke lokasi pasti beli karena dilihat dari lokasi kita yang bagus banget gitu. Selanjutnya dari Kak Kristi nih. Izin bertanya apabila sudah dijelaskan harga, tapi tetap minta price list, bagaimana Kak? Terus terkadang customer juga tidak jawab pertanyaan-pertanyaan itu, strateginya gimana? Oke, jadi kalau untuk konsumen yang tricky seperti ini ya, dari Kak Kris, ketika kita lagi ngejelasin bla bla bla, terus dia fokus tetap menanyakan price list gitu, karena dia pengen ngitung sendiri sebenarnya Kak. Maka dari itu kita hitungin yang sesuai budget dari beliau gitu. Misalnya kita tanya nih, maaf gitu ya, maaf Pak, ini untuk harganya di 900 juta, mungkin dari salary kakaknya berapa gitu. Nggak apa-apa kok kalau kita nanya gaji kan dia pengen beli rumah misalnya kalau KPR ya itu wajib kita tanyain soal gaji seperti itu. Jadi kita harus nanya juga nih facet income mereka tuh berapa gitu. Kalau tidak masuk mah gimana kita mau paksain pasti nggak bisa beli seperti itu. Jadi kita harus tanya dulu nih Kak passive income-nya berapa gitu. Jadi kita tahu mau ngasih yang mana seperti itu. Jadi strateginya seperti itu. Jangan kita nawari A, B, C, D, E, F, G, tapi eh, si budgetnya nggak masuk. Makanya dia minta price list terus gitu. Jadi dia mau tahu semuanya gitu. Lebih baik kita yang nanya ketika kita udah tahu nih jawabannya. Misalnya ya passive income saya 100 juta per bulan gitu kan. Jadi kita enak gitu ngitunginnya. Bisa cara bayar ini nih cash bertahap. Nah, kita hitungin cara cash bertahap. Misalnya kalau dia passive income-nya di 20 juta gitu kan. Kalau dia mau cash bertahap, pasti uangnya nggak ada dong. Kita juga mikirin nih buat makan dia, transportasi dia ke kantor, dan lain-lain gitu kan. Itu kita pikirin juga seperti itu. Maka dari itu, kita kasih dia untuk pembayaran KPR seperti itu. Karena kan rumahnya udah di middle 900 juta ke atas gitu. Makanya kita harus gali dulu nih, gali si konsumennya gitu. Jadi cara nanyanya juga kata-katanya kita harus mainin kata-katanya gitu. Misalnya kalau konsumen yang masih baru kan masih gimana ya, masih soft gitu, kayak ogah-ogahan balas chat kita. Nggak apa-apa, kita kasih info aja. Misalnya di Sabtu ini kan ada gathering untuk di lokasi itu atau survei lokasi tertentu itu kan ada kayak es krim party gitu kan. Kita kasih aja informasi. Kak, saya mau kasih informasi nih, kita kebetulan hari ini ada es krim party gitu kan. Kalau kakak berminat nanti bisa datang ya kak gitu kan. Kebetulan saya stay dari pagi sampai sore gitu. Kakak bisa infoin seperti itu. Atau gitu kan, ketika lagi ada gathering, kakak bisa infoin juga seperti itu. Itu ada konsumen yang cuman ngeliat aja, ada konsumen yang cuman mantau doang. Jadi dia baca tapi centangnya nggak dihidupin gitu. Itu udah biasa banget gitu. Jadi kita memang harus yang namanya apa ya kayak sabar aja gitu, sabar aja. Pasti kalau udah titiknya closing mah pasti closing gitu. Khususnya kafling, apa nih Kak dari Bu Esther lagi? Khususnya kapling tanah, berapa harga per meter saat ini? Perkiraan kenaikan harga per tahun itu berapa persen gitu? Oke, jadi untuk tanah sama rumah sih mirip-mirip gitu, tapi untuk harganya itu kalau di 3 bulan ke belakang itu harganya di 5.500.000 per meter. Tapi kalau untuk sekarang Kak harga udah di 6 juta. Jadi kalau untuk rumah sama kafling sama naiknya, cuman nggak secepat rumah gitu ya. Tidak secepat rumah karena kan bahan bangunan juga naik dan lain-lainnya kan. Terus untuk izin pembangunan rumah kan nanti kita serah terimanya SHM Kak. Tapi kalau untuk tanah itu SAGB. Jadi setelah pelunasan selesai itu langsung serah terima surat tanah gitu. Terus untuk pembangunannya juga kalau kafling kan kalau dia beli kafling itu harus sesuai fasad depannya itu harus sesuai kita. Tapi untuk layout dalamnya mah bebas seperti itu. Tuh ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Bu Ai ini. Mengantisipasi pertanyaan yang pengen lebih jelas lokasinya, misalnya orang Majalengka asli bertanya tentang lokasi Kertajati, sedangkan kita nggak tahu lokasi daerah tersebut. Mana tuh? Nah, kalau untuk nawarin project di Majalengka, Bapak langsung bisa aja nawarinnya si konsumennya misalnya nih, Devina kan asli orang Medan. Saya kan nggak tahu Pak trade error dari Majalengka itu, terus
kenapa saya bisa invest di sana, kenapa saya harus beli rumah di sana. Nah, faktor why itu kita harus tahu gitu. Jadi kita ngejelasinnya enak juga ke konsumen. Jadi memang harus yang namanya paham di PK-nya. Seperti itu ya Pak Ayah. Jadi Bapak tinggal tunjukin aja gitu. Kalau untuk lokasi proyeknya itu dekat bandara. BJB 5 menit aja dari sana gitu. Nah, untuk lokasi detailnya langsung kirim aja alamatnya. Kalau Bapak Ibu mau surveinya kapan, nanti infoin ya gitu. Tapi jangan kirim yang namanya share lokalnya, kirim alamatnya saja seperti itu. Nanti kalau untuk yang nge-closingin di sana itu nanti ada tim kita juga yang stay di sana karena kita punya kantor juga di Majalengka. Terus ada lagi nih. Untuk survei Sabtu sampai Minggu, standby dari jam berapa sampai selesai jam berapa, Kak? Nah, kalau untuk standby sih kita dari pagi, Pak, jam 7 itu kita udah stay di lokasi. Terus untuk selesainya biasanya sampai jam 5. Jadi udah bubaran jam 5. Tapi ketika ada konsumen, dia bisanya malam, nggak mau ketemu di lokasi juga kita bisa bantu seperti itu. Nah, ada baiknya sih kalau survei ke Emerald Resort itu di jam 3-an, karena di jam 4 atau 5 itu biasanya udah hujan kayak gitu. Selanjutnya, jika ada konsumen yang tanya-tanya ke kita, terus dia Oke. jalan atau tanya-tanya lagi ke marketing lain, solusinya gimana, Kak? Oke, memang ini banyak banget konsumen karena dia pengen beli atau dia pengen tahu informasi yang lebih detail seperti itu ya. Dia pasti nanya bukan ke satu orang atau beberapa orang. Maka dari itu kita dari Davi ya, kita touch-nya harus berbeda seperti itu. Jadi buat dia lebih nyaman ke kita seperti itu. Jadi kayak buat aja kayak pacar gitu lah ya atau apa temen lah gitu ya, bestie gitu ya. Kita buat aja kayak bestie gitu. Jadi ketika dia lagi nyari ke orang lain gitu ya, dia belum nyaman ke Bapak gitu ya, Pak Davia, dia belum nyaman ke Bapak, dia belum dapat feel-nya ke Bapak, jadi dia belum mau beli ke Bapak, makanya dia nyari orang lain. Nah, ketika dia udah dapat marketing lain yang enak diajak ngobrol dan lain-lain, dia beli sama itu orang, itu bukan salah dari kita gitu ya, karena memang kita follow up-nya yang kurang powerful gitu. Maka dari itu kita follow up-nya harus powerful lagi. Tapi ketika udah janjian nih sama kita gitu ya, misalnya udah janjian sama Pak Davi, tapi saya marketing yang jaga di lokasi. Saya kira itu WI, padahal udah chatan sama Pak Davi, udah janjian sama Pak Davi, tahu-tahu closingnya sama saya, seperti itu. Itu bisa diklaim atas nama Pak Davi. Itu tidak bisa atas nama Devina, karena memang Pak Davi yang chatan dari awal sampai dia datang ke sana. Tapi tahu-taunya Devina ambil dari sana, closingnya di Devina itu nggak boleh. Tapi closingnya tetap di Pak Davi, seperti itu. Kalau di sini seperti itu, Pak. Mungkin ada lagi? Di kolom chat itu sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, tapi buat teman-teman yang mau all on apa ya, mic-nya On mic. dinyalakan itu juga bisa ya. Tadi sudah diaktifkan kembali mic-nya. Jadi barangkali kalau bertanyanya lewat chat itu kurang, nah ini bisa juga lewat mic gitu ya. Nah ini ada on mic ini Pak Dasep. Gimana Pak Dasep mau bertanya? Oke, ada yang mau ditanyain lagi Bapak Ibu perihal tentang follow up? Atau nanti ketika ada konsumen nih yang nanya gitu kan, kita nggak bisa jawab atau cara jawabnya seperti apa ini teh gitu ya. Di screenshot aja chatannya kasih ke Devina atau Kak Nugi atau Teh Sopi, Tenora nanti saya bantu jawabin semua pertanyaannya kayak gitu. Karena kita memang harus follow up nih nggak bisa kita misalnya nih kayak saya gini kan, saya pernah ngalamin gini-gini. Mungkin di Bapak Ibu konsumennya berbeda gitu. Ada konsumen yang hot banget gitu, pengen beli langsung cepat-cepat. Ada yang masih dingin konsumennya, kita chat dia gak bales, cuek banget gitu kan. Itu ada banget seperti itu konsumen. Atau konsumen yang nanya-nanya doang gak beli gitu kan. Itu juga ada seperti itu. Terus ada konsumen juga yang detail banget sampai kayak ini besinya apa, ini lantainya apa, itu detail banget Bapak Ibu itu ada. Itu pasti kita temuin lah konsumen yang seperti itu ya. Jadi benar-benar ini kita harus kalau follow up tuh benar-benar harus mantep gitu. Skema pembayarannya kalau ada konsumen yang mau beli rumah Kingston. Nah, untuk skema pembayarannya kita langsung jelasin gitu ya. Kalau untuk cash keras itu biasa kita kasih diskon lebih besar seperti itu. Terus kita ada cash bertahap. Cash bertahap ini DP-nya bisa dicicil maksimal banget di 10 kali. Terus ini cicilnya ke developer ya, jadi nggak bakal ada bunganya Pak Lukman. Lalu sisanya
kan DP kan 30%. Sisanya di 70%-nya lagi itu bisa dicicil maksimal banget. Oke, ini saya ulangin ya, Pak. Putus-putus ya. Oke. Saya ulangi ya, untuk skema pembayaran kita ada cash keras. Untuk cash keras ini kita punya diskonnya gede, seperti itu ya. Jadi cash keras itu DP dulu bisa, atau mau langsung flat juga bisa. Maksimal cash keras ini pembayarannya di 3 kali, seperti itu. Misalnya harga 900 juta dibagi 3, atau harga 900 juta itu DP-nya bisa dicicil gitu ya. Misalnya DP 50% kan dicicil 2 kali, terus sisanya itu dibayar 1 kali itu boleh seperti itu. Atau untuk cash yang bertahap ya, kalau cash bertahap itu DP di 30% itu bisa dicicil maksimal 10 kali itu dicicil ke developer gitu ya. Terus sisanya 70% lagi itu gimana Mbak 70% lagi? Nah, sisanya 70% lagi itu bisa dibayarkan maksimal di 20 kali gitu. Jadi benar-benar daripada kita KPR kan bunganya gede gitu ya Pak Lukman, lebih baik kita cicil ke developer aja. Nah, kalau mau ini lagi untuk KPR kita udah kerjasama sama BTN dan Mandiri. Kalau untuk BTN saya nggak saranin, kenapa? Karena bener-bener bunganya tinggi banget gitu kan. Jadi biar kita enak juga sama konsumen, kasih di Bank Mandiri aja yang bunganya tidak terlalu tinggi seperti itu. Ada lagi nih. Dari Pak Rusli. Jarak tempuh kalau dari Jatinangor, Sumedang, atau kampus Unpad ke lokasi berapa jauh dan berapa lama jika naik mobil? Oke, kalau pakai mobil itu kita masuk Unpad pakai ini ya Paster ya tolnya. Nah, kita pakai tol Paster itu masuk tol Paster itu di 4.000 Pak. Jadi PP cuma 8.000 saja. Jadi kalau ngeluarin uang 8.000 kalau untuk anak yang kuliah ya di Unpad itu nggak terlalu gede lah ya Pak ya. Terus dari KBP masuk kita masuk kawasan KBP itu ke project itu hanya 15 menit aja. Paling total Pak nggak nyampe di 30 menit. Jadi dia ke kampus cuman di 20 menitan saja, Pak. Seperti itu. Boleh Bapak tracking? Karena kalau dari KBP itu cuman 15. Kan kalau tol itu juga keluar langsung ke Unpad 15. Oh, 30 menit lah, Pak. 30 menit udah sampai kampus Unpad. Kalau mau kita coba gitu ya. Nanti saya cobain juga, Pak. Kalau lewat Google Maps sama Reel kan beda gitu ya, Pak, untuk jaraknya. Paling nanti saya cobain dulu juga nih, Pak. Paling iya nggak nyampe 30 menit sih Pak gitu. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari KS Esantar ya. Khusus kapling tanah, apa ada konsumen mau investasi jangka panjang, seandainya jadi beli, bisakah didiamkan tanpa batas waktu, contohnya 5 sampai 10 tahun? Oke, jadi untuk jatah batas itu kita hanya di 5 tahun, Mbak. Jadi Mbak Esther ya, hanya di 5 tahun. Kalau 10 itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus sesuai sama yang developer. Terus dari Kak Davi juga, kalau pola bayar di luar dari yang sudah ditentukan developer, bisa pengajuan kan, Kak? Nah, ketika pola bayarnya misalnya cash bertahap gitu, Kak. Jadi ketika dia cash bertahap ini, misalnya cara bayarnya itu DP-nya 30% kan kita maksimal cicil 10 kali di 4 kali. Terus sisanya kan di 70% lagi tuh di 20 gitu kan. Tapi kalau dia pengen pengajuan di 24 kali gitu kan, di 24 bulan itu bisa gitu. Nanti saya yang ajuin ke tim di sini gitu kan. Langsung ke manajemen pengajuannya itu bisa gitu. Jadi tergantung sih. Jadi kita juga kan ngobrol tuh sama konsumen. Jadi kita tahu juga nih kemampuannya di mana, cara bayarnya gimana. Terus nanti kalau dia pengen nego, cara bayarnya lebih lama bisa. Nanti bisa seperti itu. Tinggal diobrolin aja. Ada lagi nih yang mau ditanyain nggak nih? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan langsung kepada Kak Nugia. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang follow up, terus tanya cara jawabnya seperti apa gitu ya, Ibu Esther, Pak Davi, Pak Rusli, Pak Lukman gitu ya. Itu nanti bisa ditanya aja ke Devina ya. Saya welcome kalau lama balasnya di telepon aja. Kadang kan saya handle konsumen di lokasi gitu kan, jadi bisa langsung di telepon aja seperti itu. Kalau di chat lama balasnya di telepon aja nggak apa-apa seperti itu ya. Oke, Kontaknya Kak ada di grup ya Kak. Devina ada di grup kok. Nanti langsung aja ya. Oke, saya kembalikan kepada Kak Nugi. Terima kasih semuanya. Bye-bye. bye-bye. Oke, baik, karena Zoom webinar-nya selesai,
Seminarnya sudah selesai. Maka dari itu, buat teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut bisa langsung ke Devina. Kebetulan Teh Devina ini muncul di grup ya, biasanya ada di grup. Teman-teman tinggal dibuka aja grupnya, di bagian admin itu ada nama saya, ada nomor handphone saya, ada nomor handphone Devina, Teh Nora, Teh Sofi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa chat langsung ke admin-admin yang ada di grup. Jadi gak perlu malu, gak perlu khawatir, nanti tinggal langsung japri aja. Tinggal dibuka grupnya, terus di bagian atas ada bagian admin. Nah, admin itu bisa di-chat. Nah, untuk kita sendiri juga punya tim khusus untuk menghandle calon-calon konsumen, teman-teman. Dan calon konsumen itu dari tim Yan Proline Club juga. Teman-teman jangan khawatir kalau seandainya nanti takut calon konsumen kita dihandle sama orang lain. Nah, itu nggak perlu takut ya teman-teman, karena kita sudah sudah ada pertanggungjawaban kepada perusahaan. Apalagi Yan Proline Club ini adalah anak perusahaan dari Yan Proline. Jadi kita memang dibentuk itu khusus untuk menghandle member ataupun agent dari agensi gitu. Baik. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan nanti bisa di chat di grup ataupun japri aja ke admin-admin grupnya ya. Baik, karena Zoominar sudah selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti videonya ada rekamannya ya. Saya upload di grup nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.